Kebanyakan orang kita begitu memang. Maksudnya gini, mereka cenderung lebih nyaman, lebih merasa nyaman kalau tanda tangannya tidak terbaca. Menganalisa bisa yang melihat selain karakter seseorang juga melihat dari masa lalunya gimana, traumanya apa, luka batinnya apa, peristiwa-peristiwa apa yang masih mengganjal, itu tuh dari tanda tangan aja kebaca. Kelihatan tuh karakter orangnya seperti apa. Saat tanda tangannya kecil, itu orangnya bagaimana, itu kebaca semuanya. Dan itu sebenarnya bawah sadar lagi, tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Ada yang pakai pengait, ada pengaitnya, itu juga ada. Oh ya, saya pernah lihat tuh yang ada pengaitnya itu. Iya. Itu kan mungkin itu biar orang menggantungkan hidupnya, dia nggak berani atau merasa tidak mampu untuk hidup sendiri gitu. Jadi dia kayak perlu bergantung sama orang. Apa aja nih? Tanda tangan, terus nanti nulis nama sama usia. Kayak gini ya. Nah, ini jaraknya cukup dekat, jadi dia tipikal yang apa adanya. Gak yang apa ya, nggak yang suka basa-basi, gak yang suka pura-pura gitu ya, apa adanya. Selamat datang di Ngopi Spiritual. Topik kita kali ini adalah soal grafologi atau ilmu tentang analisis tulisan tangan. Tulisan tangan bukan sekedar menulis kata-kata di atas kertas saja. Di balik goresan pena, terdapat pola-pola unik yang dapat mengungkapkan kepribadian, emosi, hingga potensi seseorang. Nah, sejarah grafologi dimulai pada abad 17 ketika Johannes Kepler, seorang ilmuwan dan ahli matematika asal Jerman, mengatakan bahwa karakter seseorang dapat diungkap melalui tulisan tangan ataupun tanda tangan. Namun, grafologi sebagai ilmu formal dimulai pada abad ke-19 ketika Jean Mission, seorang penulis asal Prancis, memperkenalkan istilah grafologi dan mengembangkan metode analisis tulisan tangan dengan sistem yang lebih sistematis. Nah, untuk membahas lebih dalam, sudah hadir bersama saya Madam Ara, seorang praktisi grafologi yang telah berpengalaman dan membantu banyak orang dengan analisis tanda tangan. Madam, bisa dijelaskan apa sih sebenarnya grafologi itu? Oke, grafologi itu sebenarnya ilmu yang membahas tentang tulisan tangan. Nah, di dalam grafologi itu ada signature reading, istilahnya. Jadi grafologi itu kan luas, dia membahas tentang tulisan tangan. Nah, di dalam grafologi ada juga yang membahas selain tulisan tangan juga tanda tangan. Khusus gitu. Nah, saya sendiri lebih tertarik dengan membaca tanda tangan. Kenapa? Karena menurut hemat saya, kalau tanda tangan itu mau kitanya emosi sedang bagaimana gitu ya, suasana hati ibaratnya masih berubah, itu tanda tangan tuh cenderungnya sama. Meskipun memang setelah dipelajari lebih dalam, tetap aja ada beberapa goresan yang berbeda. Nah, sementara kalau tulisan tangan itu tergantung. Kalau kita lagi buru-buru, pasti yang terbentuk juga akan berbeda dengan saat kita menulis dengan santai gitu, lagi santai. Jadi saya lebih mendalami khusus untuk tanda tangan. Gitu. Dan itu juga bisa menganalisa, bisa yang melihat selain karakter seseorang juga melihat dari masa lalunya gimana, traumanya apa, luka batinnya apa, peristiwa-peristiwa apa yang masih mengganjal, itu tuh dari tanda tangan aja kebaca, gitu Mbak. Oh gitu, banyak sebenarnya. Banyak yang bisa digali, banyak yang bisa diulik. Dan
kalau memang dibutuhkan, sebaiknya memang ganti tanda tangan karena itu ngaruh. Saat sudah ngerubah tanda tangan, perjalanan hidupnya pun juga bisa berubah. Nah, masalahnya kan banyak orang yang tidak tahu ya. Ketika dia membuat tanda tangan, mungkin beberapa orang lebih complicated tanda tangannya biar biar tidak ditiru ya. Jadi kan lebih safe. Itu gimana? Kebanyakan orang kita begitu memang. Maksudnya gini, mereka cenderung lebih merasa nyaman kalau tanda tangannya tidak terbaca. Padahal sebenarnya justru itu akan terbawa, balik lagi ya, akan terbawa pola di kehidupannya gitu. Jadi kalau dia, dan kebanyakan kan karena nggak tahu gitu. Jadi tugas saya adalah menjelaskan, oh kalau bentuknya seperti ini tuh sebenarnya begini loh, jadi sebaiknya diganti. Karena itu juga bisa pengaruh ke kesehatan, pengaruh ke kehidupan secara general, ke relationship, ke karir gitu. Banyak yang terhubung gitu, istilahnya banyak yang sisi-sisi yang memang terungkap atau ini dari tanda tangan. Nah, saya masih nggak ngerti nih, kenapa ya dari sebuah goresan kita aja bisa menjelaskan banyak hal? Karena tanda tangan itu saat kita menulis, itu terhubung dengan, ini tuh saraf, jutaan saraf, nyambungnya ke kepala. Jadi saat tanda tangan sebenarnya itu bawah sadar kita. Jadi saat goresannya misalnya cepat gitu ya, itu juga kelihatan tuh karakter orangnya seperti apa. Saat tanda tangannya kecil, itu orangnya bagaimana, itu kebaca semuanya. Dan itu sebenarnya bawah sadar lagi, tanpa disadari oleh yang bersangkutan gitu. Jadi saat dirubah itu juga polanya akan berubah gitu. Berarti kita bisa memprogram sebuah tanda tangan. Bisa. Dan sebaiknya tanda tangan itu dipelajari sejak usia berapa? Karena kan kebanyakan kita memang tidak tahu ya bahwa tanda tangan yang seperti ini. Sebelum bikin KTP, jadi sebelum usia 17 itu sebaiknya memang mereka sudah tahu sebenarnya gitu pola atau tanda tangan seperti apa yang baik untuk ke depannya. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu maunya tidak terbaca, maunya tidak terlihat gitu ya. Biar tidak bisa dipalsukan kan? Bisa dipaksuin kan gitu. Padahal sebenarnya tadi itu akan mempengaruhi kehidupannya dia. Gitu. Kan dia nggak sadar ya? Dia nggak sadar gitu. Makanya kalau dilihat, kalau orang-orang luar gitu, itu kan nama jelas tanda tangannya kan. Gitu. Karena memang itu yang benar. Tulis tanda tangan itu dari nama, huruf kapital, dan jelas. Meskipun itu aja, kalau kita bisa tanda tangan sekarang, nggak usah nunggu besok. Tanda tangan berapa jam kemudian bisa beda. Iya, kadang-kadang kalau lagi buru-buru gitu, saya juga kadang-kadang kok beda ya. Tipisnya itu juga ngaruh. Dan itu yang terbaca saat itu. Jadi kalau misalnya ada yang konsul sama saya terus minta dibacain tanda tangan, saya maunya dia tanda tangan saat itu. Gimana dia bikinnya, nah karena emosinya ya saat itu gitu. Jadi bukan kemarin, bukan tanda tangan kemarin, bukan tanda tangan 2 hari lalu gitu, 3 hari lalu. Tapi kan dari emosi saat itu tadi Madam bilang bisa melihat ada hal-hal yang masih menjadi beban gitu bagi dia. Iya. Nah itu ada bedanya nggak ketika dia membuat tanda tangan saat itu dengan dia menyodorkan tanda tangan dia seminggu yang lalu, toh sama gitu? Nggak sama, karena goresannya tadi, tebal tipisnya tadi. Kalau kita bilang tuh marginnya gitu ya, itu bisa yang ini kok datar, sementara 2 hari lalu agak naik, itu juga ngaruh gitu. Untuk kondisi dia saat ini. Iya, betul. Tapi ada pola-pola yang masih sama ke bawah. Nah itu yang bisa dilihat untuk apakah betul. Dari masa lalu. Iya, betul. Oke, jadi ada 2 ya. Apa yang masih perlu diberesin, apa yang mesti dibenahi. Jadi pola itu masih tertinggal di setiap pola tanda tangan dia. Betul. Ya? Oh, I see. Okay. Nah,
Eh, tapi tanda tangan itu kan juga dipengaruhi oleh gaya personal, lingkungan. Itu kayak gitu nggak sih? Sehingga ketika lingkungannya seperti ini, kebanyakan tulis tanda tangan seperti ini. Sebenarnya bukan lingkungan. Jadi ada misalnya beberapa yang gini, ini saya tanda tangan dari SD, atau misalnya ini saya diajari sama orang tua saya gitu ya, saya disuruh begini gitu. Nah, sebenarnya meskipun ini ciri dari orang lain gitu ya, orang-orang terdekatnya, tetap tadi kan goresannya kan dia yang bikin gitu. Dia yang bikin gitu. Jadi ya itu tadi dia kebawa tuh. Jadi saat misalnya saya disuruh sama bapak saya tanda tangannya mesti begini gitu. Nah, saat dia ngikutin secara nggak sadar, tadi bawah sadar lagi balik lagi, karakternya dia akan Membentuk seperti itu. Gitu. Karakternya dia akan membentuk seperti itu. Jadi dengan hanya merubah, ya itu bisa mempengaruhi. Karena berarti relevansinya apa tuh, Madam, bisa mempengaruhi atau bentuk hubungannya dengan ketika kita mengubah tanda tangan dan tiba-tiba hidup kita bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu ya? Itu gimana tuh? Tadi balik lagi ya, karena itu berhubungan dengan bawah sadar, berhubungan dengan goresan tangan, berhubungan dengan tarikan tadi ya, kayak gimana. Jadi saat kita membukukan tanda tangan gitu dengan jelas, dengan gamblang, itu ya tadi karakternya juga akan begitu gitu. Jadi dari beberapa ratusan kali ya gitu ya, yang saya baca gitu, itu kelihatan gitu polanya. Oh, kalau yang begini tuh orangnya begini. Oh, ini orangnya malu-malu, ini orangnya mendem, ini orangnya punya masalah dengan orang tuanya, ini orang dan kayak gitu. Nah, saat hal-hal yang kurang baik dirubah gitu, itu bisa meminimalisir hal-hal yang sebenarnya gitu tidak tidak baik misalnya gitu. Dia bisa lebih berani, dia bisa lebih percaya diri, dia bisa lebih tegas dan sebagainya. Itu bisa. Nah, ada pengalaman yang menarik nggak terkait perubahan seseorang ini, Madam, ketika dengan klien? Biasanya gini, dari misalnya saya saranin, aduh Mbak sebaiknya jangan begini nih, karena kalau ngelihat ini polanya tuh secara relationship bisa yang ketemu sama, jadi polanya sama nih, ketemu sama orang yang nggak komit misalnya gitu ya, nggak jelas. Jadi coba Mbak dirubah begini. Nah, biasanya saya mintanya adalah tidak langsung serta-merta merubah tanda tangan, tapi merubah paraf. Oke. Kenapa? Karena kalau merubah tanda tangan kan urusannya mesti panjang nih. Bisa sampai ke hukum segala ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih repot. Jadi saya biasanya menyarankan untuk merubah paraf. Karena kalau kita merubah paraf itu bisa yang kapan aja, anytime, seberapa sering juga nggak masalah. Jadi dan terus ada yang misalnya gini, saya ibu rumah tangga ini Madam, saya jarang tanda tangan gitu. Gak masalah, yang penting latihan, yang penting bikin. Kenapa? Karena tadi balik lagi, bawah sadar itu nggak tahu loh, kita lagi bercanda, lagi latihan tanda tangan, atau kita beneran tanda tangan di atas dokumen penting, misalnya di atas bukan kwitansi, cek gitu ya. Itu bawah sadar nggak tahu. Yang penting kita latihan terus gitu kan, dan itu akan mempengaruhi neuron kita, akan mempengaruhi saraf-saraf, dan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi saat misalnya ada klien yang konsul lagi, dia akan cerita biasanya semuanya, ya Madam saya udah merubah ini, iya loh saya lebih begini. I see. Jadi walaupun saya tidak menandatangani dokumen, tapi tiap hari saya bikin tanda tangan gitu ya. Iya, betul. Itu sudah latihan, sudah mempengaruhi untuk perubahan itu tadi. I see, karena terhubung dengan bawah sadar ya. Oke. Nah, gimana kalau langsung praktek aja, Madam? Boleh. Siapa nih? Kayaknya mungkin teman saya kali ya. Coba. Ya, boleh. Coba Mas. Kan gue udah sering nih dianalisa. Sekarang gantian dong, gitu kan? Silakan. Oke. Apa aja nih? Tanda tangan, terus nanti tulis nama sama usia. Oke.
Oke. Menarik. Gimana tuh? Jadi, kenapa coba. saya minta nama dan usia? Karena tanda tangan ini itu menceritakan tentang usianya dia dari 0 sampai 50. Oh, selalu 0 sampai 50. Oke. Kalau misalnya ada yang tanda tangan sampai 32 misalnya, Iya. berarti 0 sampai 32 gitu. Jadi Oh, ini I rentang. see. Nah, terus Rentang usia rentang seseorang. usia seseorang, betul. Dan jaraknya ini tidak terlalu jauh karena masih 2 spasi, masih masuk 2 spasi. Maksudnya apa? Dia si Mas Arief ini tipikal yang apa adanya. Maksud 2 spasi itu maksudnya dari mana? Dari sini, dari bawah, Aha. jadi paling bawah tanda tangan Iya, oke. sama tulisannya dia. Kenapa? Ini masih yang tuh 2 spasi. Kalau dia nulisnya misalnya di sini, Aha. nah itu kan jauh. Oh, itu ngaruh Di bawah juga. Itu ngaruh, Oke. itu ngaruh. Oke. Jadi kalau ngeliat di sini kita gini ya. Nah, ini jaraknya cukup dekat. Jadi dia tipikal yang apa adanya, nggak yang apa ya, nggak yang suka basa-basi, nggak yang suka pura-pura gitu ya, apa adanya. Oh iya, bener Nah, banget tuh, Madam. Iya. Oke. Terus ini yang menarik. Ini bisa jadi karena pulpennya, bisa jadi memang dari awal ini tipis, lebih tipis dibanding ini. Oke. Jadi ini kalau untuk analisa kita perlu konfirmasi. Ini memang biasa tipis terus jadi tebal atau karena tadi gitu tarikan awal dari pulpennya, Nah. gitu. Kalau misalnya, oh ya emang kebanyakan saya lebih tebelnya di atas gitu ya dibanding di bawah. Itu nunjukin kalau dia tipikal yang di awal itu bukan yang langsung yakin atau langsung pede dengan apa yang mau dilakukan. Jadi lebih ke ngelihat situasi dulu. I see. Tipikal yang begitu dia sudah nyaman dengan lingkungan gitu ya, dengan ini baru tuh dia bisa lebih jadi dirinya sendiri. Nah, terus ini tajam. Biasanya kalau yang berhubungan lancip gitu ya, itu berhubungan dengan orang tua. Dalam hal ini ayah. Oke. Jadi kita perlu nanya, ada hal apa yang bikin dia punya keinginan kayak misalnya gini, mungkin saat di usia, nah kita bisa ngelihat nih, ini kan rentang waktu, oke? 0 sampai 50. Tengah sini misalnya, ya. Sini umur berapa nih? Misalnya 3 sampai 5 tahun. Oke. Kita nanya, di 3 sampai 5 tahun ada hal apa yang bikin kayak misalnya gue tuh sebenarnya pengen lebih deket nih sama bokap, tapi mungkin bokap sibuk. Gimana? Nah, itu perlu dikonfirmasi tuh gitu. Jadi kita lebih yang tanya jawab gitu loh Mbak Dona. Kita tanya jawab lebih yang nih di usia gini nih ada apa nih? Yang akhirnya dia jadinya ngelihatnya lebih ke deketnya sama sosok ibu. I see. Gitu. Oke. Atau kayaknya gue bentrok terus ya sama ayah ya gitu. Tapi ibu gue tuh yang belain terus, nah kayak gitu-gitu Mbak. Terus ini lagi, dia punya spasi, nggak langsung nih, gitu. Nggak nyambung Nggak ya? nyambung. Biasanya ada jeda begini tuh apa? Dia punya banyak ide, tapi tidak langsung direalisasiin. I Dia see. perlu waktu lagi untuk apa? Untuk kayak misalnya pertimbangan, dia ngelihat suasana. Kenapa? Karena dia cenderung yang kurang berani ngambil resiko. Lebih yang begitu. Terus ini ada garis-garis yang Panjang-panjang mirip gitu. nih, Mirip. gitu kan? 1, 2, 3 gitu. Ini nunjukin sebenarnya satu sisi dia itu kalau sudah punya prinsip itu agak susah buat digoyahkan. Dia kalau gitu cenderung yang kalau udah itu nih gitu. Meskipun dengan keputusan atau dengan keyakinan dia itu dia bisa yang mungkin dijauhi teman, mungkin dijauhi sama orang-orang terdekatnya dia gitu. Kenapa? Karena tadi dia kalau udah yang kekeh tuh agak
agak ngeyel gitu ya, agak stubborn, yang pokoknya gue mau gini nih gitu. Lebih yang senang orang ngikutin dia dibanding dia ngikutin orang lain. Nah, itu juga bisa dilihat dari umur berapa aja nih gitu. Kecenderungan itu yang itu paling gitu. Betul. yang paling jadi kayak kuat misalnya gitu ya ini kan dari awal sini sampai sini gitu. Ini tengah nih misalnya umur 25. Sini 25. Jadi sebelumnya nih umur 18, sekitar 18, 20. Oke, bisa jadi dia mau ngambil kuliah apa. Sementara mungkin orang lain nyaraninnya apa, orang tua nyaranin mana, kayak gitu. Dia mau kerja apa, sementara mungkin itu tidak bukan sesuatu yang familiar pada waktunya, nah seperti itu. Terus ini lurus, terakhir lurus itu juga, kayak gini nih. Jadi lebih yang nggak terlalu ke atas dan nggak ke bawah gitu. Jadi dia lebih ke memandang hidup tuh ya udah sih ngalir aja. Bukan berarti tidak punya ambisi, tapi bukan yang berambisi terlalu berambisi untuk ini. Jadi ya udah waktunya juga nyampe kok gitu. Udah waktunya juga karena jalan kok, dia gitu. garisnya agak naik dikit tetap gitu sama, ya. betul. Terus ini ambil dari bawah ke atas. Bawah ke atas itu biasanya lebih yang dia menganggap pekerjaan itu memang sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Emang karena kewajiban, bukan sesuatu yang dia sukai gitu. Ya udah emang mesti begitu gitu. Emang mesti kewajibannya mesti jalanin gitu. Jadi di bawah ke atas gitu. Nah kalau kayak gini berarti apa yang harus diubah atau disarankan misalnya dengan kasus ini? Tadi ini sebenarnya dia memang ngambil namanya, tapi nggak terlalu besar. Jadi bisa yang A-nya besar, tapi jelas gitu. Misalnya, ada. Gitu. Ini R juga di tengah dan huruf besar. Ini juga nunjukin egonya yang tadi cenderung yang suka kekeh yang dia tuh nggak melihat misalnya ini bos gue nih gitu ya, atau dia ya kalau emang dia nggak setuju dia bisa ngomong apa adanya tadi gitu. Karena ada huruf besar yang sebenarnya nggak perlu huruf besar, betul. Karena di depan udah ada A gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Dan gitu, ini kalau misalnya diubah, ini kan tetap ada garis-garisnya gini kan ya? Betul. Tapi tadi kan ini part dari nama itu akan beda artinya, gitu. Karena bagian dari nama. Karena memang F-nya harus begitu kan? F harus begitu gitu. Gitu. Ketika ini diubah, itu dia harus melakukan itu menandatangani apapun atau latihan tanda tangan. Paraf tadi setiap hari. Iya. Oke. Iya. Nah ini tadi udah cukup sebenarnya, gitu. Boleh nggak pakai sambungannya gitu, Novianto? Boleh. Cuman kan tadi ini kan kita ngomongin paraf ya. Kalau paraf kan sebaiknya nggak perlu panjang gitu. Jadi udah cukup Arif. Gitu. Nah A-nya sebaiknya juga jangan terlalu tadi gitu. Jangan terlalu lancip. Nggak dibikin gitu. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa lebih fleksibel. Bisa lebih nggak yang terlalu kaku gitu. Nggak terlalu kaku. Gitu. Begitu Mas. Nanti kalau mau konsultasi lebih lanjut, tepat katanya. Tepat ya. Nah, biasanya nih untuk yang analisis tanda tangan ini itu banyak digunakan untuk kantor-kantor ya kalau saya nggak salah ya. Iya, sebenarnya kalau HRD gitu ya, yang bagian rekrutmen gitu, itu juga kelihatan tuh. Oh ini orangnya bisa jadi pemimpin nih gitu, atau bisa jadi leader gitu ya, punya anak buah. Oh ini orangnya cenderung yang follower, cenderung yang kurang inisiatif, itu kelihatan dari tanda tangan dan dari bentuk tanda tangannya. Oh berarti kalau ada emosi-emosi yang tadi mungkin tadi kan mungkin kelihatan gitu ya, oh kayaknya di umur 3 tahun. Ketika dia mengubah tanda tangannya,
apakah Paling otomatis tidak itu sudah terpecahkan gitu ya, Iya, kerilis ya, iya, walaupun tetap masih ada ya, betul. tapi sudah mengurangi. Tapi sudah mengurangi, betul. Oke. Sudah mengurangi. Gitu. Tinggal nanti dibantu dengan Iya. treatment Jadi dia yang itu, lain. balik lagi nyambung begini, kalau saya lihat dia itu memang cukup dewasa dan cenderung dewasa sebelum waktunya, dalam arti dia dikasih tanggung jawab besar yang sebenarnya mungkin kalau anak seusianya masih yang Masih main, masih ini, dia udah yang tanggung jawab besar gitu. Senyum-senyum lagi lah. Butuh waktu Gitu. lama nggak? Apakah semua orang bisa belajar ilmu ini apa gimana? Bisa, balik lagi bisa. Ini tuh ada ilmunya, ada pelatihannya, ibaratnya gitu ya. Ada ini, jadi bisa banget dipelajari, bisa banget. Karena walaupun tidak untuk orang lain, at least buat Bisa diri diri sendiri sendiri, ya, betul. atau buat teman gitu ya. Iya. Paling nggak merubah diri Iya, sendiri ya, betul. apa yang kurang baik. Betul. Gitu. Saya baru tahu loh bahwa dari goresan aja bisa Ya. menjelaskan banyak hal ya. Iya. Ini cenderung nggak complicated karena ada yang misalnya nih dia misalnya ada I-nya tuh, tapi I-nya gambar bintang misalnya Mbak. Itu juga ada artinya. Terus misalnya garis, kalau tanda tangan ini kan garis aja gitu ya. Ada yang pakai pengait. Ada pengaitnya, itu juga ada. Oh ya, saya pernah lihat tuh yang bacanya. ada pengaitnya itu. Iya. Itu kan mungkin Itu biar cenderung orang menggantungkan hidupnya, dia nggak berani atau merasa tidak mampu untuk hidup sendiri gitu. Jadi dia kayak perlu bergantung sama orang. karena ada kaitnya itu ya. Ini kayaknya orang-orang HRD perlu ya Iya. untuk bisa menganalisis ya Menganalisa, potensi, iya, mungkin lebih ke betul, potensi. betul. Kalau atau nggak harus HRD lah, mungkin untuk yang punya Untuk usaha kecil. Punya usaha, iya, bisa kelihatan nih orangnya kerja keras apa enggak, ini orangnya mudian apa enggak, ini orangnya Berarti bisa jujur apa buat enggak. ini dong, perekrutan karyawan dong. Iya, bisa banget. Menarik ya, karena ternyata apapun itu memang yang lebih berjalan atau mendominasi hidup kita tuh sebenarnya alam bawah sadar yang tidak kita sadari Yang ya. tidak disadari segitu powerfulnya dibanding alam sadar. Gitu. Melalui metode apapun tuh betul, bawah endingnya sadar tuh sebenarnya iya, alam bawah sadar kita. Nah itu yang sebenarnya harus kita cermati. harus dicermati, harus dirubah. Kalau misalnya ada yang yang ini kayaknya nggak bagus nih di sini, ini nggak pas. Karena ini tadi nih, dia panjang begini nih gitu. Saya nggak bilang dia tidak punya teman, tapi cenderung tidak mudah untuk dekat, untuk percaya sama orang. Dia punya barrier yang cukup tinggi untuk yang bisa benar-benar, oke, gue percaya sama lu nih, gue bisa dekat itu. Karena dia mengalami beberapa kali kegagalan, beberapa kali hal yang gitu dalam hidupnya. Berarti ini penting ya buat para orang tua ya, untuk memberitahu anaknya. Iya. Jadi bagaimana membuat tanda tangan yang betul, baik. kalau bikin tanda tangan tuh nggak usah repot-repot, ambil dari nama, huruf besar di awal gitu dan jelas. Di awal harus huruf besar. Ya, supaya apa? Supaya bisa lebih pede, bisa lebih yakin sama apa yang mau dilakukan gitu. Nggak yang gue punya ide tapi udahlah dia gitu. Jadi nggak yang merasa kecil ibaratnya gitu. Merasa kecil. Tapi sebaiknya juga besarnya proporsional. Jangan misal nih huruf A gitu ya, terus R-nya kecil gitu. Nah itu juga kurang baik. Nunjukin kalau dia punya ego, dia punya arogan, dia gitu. Nggak mau kalah, maunya menang gitu. Jadi harus proporsional juga Mbak. Gitu. Nah kalau akhirnya kan ada yang bilang ekornya tuh harus naik gitu. Betul. Sebaiknya di belakang itu naik, meskipun nggak perlu yang misalnya berliku terus naik gitu ya, yang penting naik gitu. Kenapa? Karena saat belakang naik itu lebih yang itu nunjukin kalau kedepannya dia punya keinginan untuk lebih sukses, lebih maju, untuk lebih berhasil gitu. Nggak yang ya udahlah jalanin aja lah, udahlah emang gini aja gitu. Nah sementara kalau ke bawah cenderungnya dia punya kekecewaan atau dia yang ngerasa kayak dia tidak merasa punya kontribusi yang besar dalam hidup, dia ngerasa
dia nggak valuable gitu ya, nggak punya arti gitu. Mungkin kalau gue nggak ada, orang juga nggak akan inget misal gitu. Jadi ke bawah itu nunjukin ke apa ya, ketidakberdayaan, kekecewaan gitu. Jadi sekarang. Besok saya ubah deh tangan saya kalau gitu. Karena saya huruf kecil semua, jelas tapi saya huruf kecil semua. Itu tadi cenderungnya punya banyak potensi tapi kurang berani untuk ditonjolin. Karena gitu. kan kalau dulu saya pikir, wah bagus nih rapi gitu kan. Karena itu juga saya sudah mengubah itu tanda tangan. Dari yang sebelumnya ya dulu kan yang itu tadi. Dan itu susah dibaca. Akan pengaruhnya tuh balik lagi kan semuanya energi ya, termasuk tanda tangan. Jadi saat itu biasanya saya langsung. Jadi kalau misalnya ada klien nih tanda tangan, terus saya kasih contoh gitu ya, ini coba parafnya gini. Terus dia bikin, enak mana? Iya sih madam, enaknya ini. Ini kayaknya lebih plong, lebih ini. Itu tuh dia langsung bisa ngerasain loh. Tapi paraf saya udah huruf besar. Nah. Cuman tanda tangan saja huruf kecil semua. Sebaiknya lebih sering menggunakan paraf itu tadi. Apa? Oke. Nggak apa-apa. Menarik ini. Baiklah. Belajar banyak hal ya. Dari sekedar coret-coretan istilahnya gitu ya. Dan ternyata menyimpan banyak hal. Signature itu sign of the nature. Tanda-tanda alami gimana kita mau dilihat orang buat pertama kali. Jadi saat gitu terus ketahuan ini orang gimana gitu. Berarti kayak siapa sih yang udah jelas tuh Soekarno gitu kan, itu sangat tegas jelas. Iya. Itu contoh yang baik ya berarti. Betul. Iya. Gitu Mbak. Terima kasih atas pencerahannya malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan topik-topik yang topik-topikan yang menarik ya madamnya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Madam Ara soal analisa tanda tangan. Semoga pembahasan kami kali ini menarik dan bermanfaat buat Sobat Ngopi Spiritual. Dan jika kalian suka, tolong komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di Ngopi Spiritual. Salam.